calon presiden kita, Anies Baswedan. Kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai, Muhaimin Iskandar. Mendadak amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saling menambatkan hati untuk Pilpres 2024. Mengawali kisah asmara bersama Demokrat dan PKS, Anies bersama Nasdem ubah haluan. Menggandeng PKB, dan mengusung ketua umumnya Cak Imin sebagai bakal cawapres. Tak jauh berbeda dengan Anies, Cak Imin yang mengaku deg-degan ketika diminta mendampingi Anies di Pilpres 2024, dianggap gampang banget pindah ke lain hati. Padahal Cak Imin dan PKB sudah setahun menjalin kemesraan bersama Gerindra. Ada yang sempat patah hati tapi kini sudah move on, balikan lagi. Akankah Amin berhasil menuai rindu untuk sampai ke KPU? Hehehe, selengkapnya kita obrolin di Kita Indonesia. Tuh kan, sampai detik ini aja nih, jam kita syuting sekarang, Google Trends hashtag Anies berhasil sama hashtag Gus Imin Anies Ziarah menempati trending topik nomor 3 dan juga keempat nasional. Semua obrolannya tentang politik, tapi semua hal tentang politik selalu sangkut-sangkutin sama yang mumet, bikin pusing, ruwet-ruwet dikit gitu ya, tipis-tipis, tapi enggak dengan di sini. Karena di sini kita akan menghadirkan obrolan politik yang menyenangkan. Karena apa? Saya langsung kasih lihat aja faktanya. Belum dimulai aja programnya. Assalamualaikum. Enak banget Pak Anies sama Caimin lagi dipijitin. Relax betul. Relax bener. Baru opening program aja udah kita kasih sajian pijitan luar biasa ini dari terapis-terapis langganannya orang-orang di Senayan. Pak Anies dan juga Caimin kenalkan ya. Luar biasa sekali. Mau tahu testimoninya sedikit gimana Pak Anies dipijitin sama Mas Tio? Sampai susah ngomong saya. Sampai merem-merem Pak Anies ya? Merem-merem enak sekali. Enak sekali. Caimin gimana? Waduh, sejak tanggal 2 nikah siri itu, kita itu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Di sini malah enak dapat servis begitu. Iya. Boleh kali Pak Anies sama Caimin tepuk tangan buat kita di sini. Senang ya. Makasih. Senang ngelihat narasumber juga bahagia gitu. Tapi sepertinya senyuman yang merekah sore ini di wajahnya Pak Anies dan Caimin bukan hanya karena dipijitin, karena tadi baru pulang dari PKS. Nah, Ya. apa yang terjadi sampai bikin senyum seseneng ini Pak Anies Caimin? Pak Anies dulu mungkin. Alhamdulillah. Jadi kita senang sekali tadi ketemuan di PKS, PKB, Nasdem, Gus Imin, silaturahmi, disambut sama seluruh jajaran DPT PKS. Dan kita mensolidkan apa yang selama ini diduga oleh masyarakat sebagai beda arah. Kita bersyukur sekali bahwa PKB bergabung dan kita bersyukur bahwa PKS, Nasdem terus bersama-sama dan sekarang ada PKB. Jadi insya Allah kata perubahan itu jadi kenyataan. Real adanya kata perubahan. Caimin, ini kan katanya masih dalam kajiannya Dewan Syuro begitu ya. Tapi kan selama ini ada di masyarakat, katanya PKS sama PKB ini kalau secara arah beda lah gitu belok-beloknya. Pendapat Caimin sampai akhirnya PKS membuka hati jadi satu di koalisi perubahan seperti apa Caimin? Ya, alhamdulillah saya disambut dengan Mars Jalal Waton di sana tadi itu. Itu kode-kode bahwa ada cinta di hatimu. Terus di sisi yang lain makanannya juga sesuai seleraku. Nasi mandi dengan daging kambing ya. Wah, luar biasa. Pas lah. Saya merasa sambutannya sangat baik. Jadi salah kalau orang bilang PKS sama PKB ini kayak minyak dan air, kayaknya ini kayak kopi dan gulanya ini. Luar biasa. Saling melengkapi. Bahkan tadi ininya buahnya. Buahnya itu anggur hijau dan orange dan jeruk orange. Jeruk orange. Jadi satu PKB warnanya hijau dan satu orange. Warnanya orange. Sambelnya juga sambelnya hijau sama warna orange. Semuanya dicocok-cocokin akhirnya gitu ya. Saling bertemu lah. Jadi
insya Allah tonnya positif lah ya Positif, ini ya. positif. Oke, luar biasa. Nah, kalau itu tadi yang lagi bikin senyumnya Pak Anies dan juga Caimin merekah. Tapi yang juga nggak kalah bikin senyum kami yang di sini semua merekah adalah karena ini adalah episode perdana program kami di SCTV, program pemilunya SCTV, yakni program Kita Indonesia, di mana kami menghadirkan obrolan politik yang menyenangkan. Karena politik tadi saya udah mention ya, nggak harus selalu pusing-pusing gitu ya. Kita ngomong yang santai-santai, seru-seru di sini tapi tetap berisi. Selanjutnya saudara, kita akan lanjut ke titipan pertanyaan yang udah kita buka Pak Anies dan juga Caimin di sosial medianya SCTV dan juga Liputan 6. Kita tanya sama para netizen di sana, mau tanya apa sama pasangan Amin ya? Apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan yang sudah masuk ke kami, 71,54% sama pertanyaannya. Beneran nih Amin bisa menang? Ya, yang tahu kan rakyat Indonesia. Siap mereka milih yang enggak? milih. Tapi kita insya Allah optimis. Dan yang kita bicarakan kan selama ini kita ingin agar perubahan itu terjadi supaya keluarga-keluarga di Indonesia bisa mendapatkan kebutuhan pangan yang murah, lapangan pekerjaan lebih banyak, biaya hidup yang lebih murah. Jadi kami yakin insya Allah bahwa itulah yang menjadi harapan dan mudah-mudahan nanti kita bisa menang. Tapi pertanyaanku yang selanjutnya, Pak Anies dan juga Caimin, teman-teman terapis mau biar ada di sini, jawabnya sambil dipijet, apa kita persilahkan keluar dulu nanti dipijet lagi? Nanti dipijet lagi. Ya, Nanti dipijet lagi. Agak-agak ini ya, ngebingungin konsentrasi. Jadi sambil dipijet tuh IQ agak turun berapa poin gitu. Mungkin ngantuk kayaknya. Jadi ngantuk ya, anginnya begini lagi. Oke siap kalau gitu. Ya. Mas Tio, Mas Sigit, terima kasih banyak atas pijitannya. Nanti dilanjut Makasih ya. lagi katanya. Terima Makasih. Kita akan langsung saja mulai ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Saya akan Caimin terlebih dahulu. Caimin, ini kan orang udah menyaksikan bagaimana akhirnya kita melihat perjalanan cintanya Caimin bersama dengan koalisi yang lama begitu ya Caimin. Mau sama Pak Anies, ada yang bilang karena udah lama sama Pak Prabowo gak jadi-jadi cawapres. Gak dideklar-deklar juga. Calonnya nama baru masuk lagi. Caimin akhirnya tidak diperhitungkan lagi begitulah istilah katanya gitu. Terus dicolek Nasdem sama Pak SP. Gak pakai mikir lama akhirnya langsung mau. Bukannya udah sering jadi nominator gitu. Penasaran. Udah sering jadi nominator bahwa cawapres itu harga mati gitu. Ya, kamu boleh mencintai seseorang tapi jodohmu ada di tangan Tuhan. Kira-kira begitu. Bener. Jadi semua proses yang berlangsung selama ini kan ikhtiar ya. Usaha kita untuk menemukan jodoh yang terbaik buat pengabdian kita. Oke. Di masa depan buat 2004 bagi pemerintahan bangsa dan negara kita. Oke. Nah, kita sudah coba bagaimana kita pacaran lama dengan Gerindra, begitu berjalan dengan cepat ya. Gak dilamar-lamar. 1 tahun tidak terasa bahkan. Yang namanya pacaran itu kan indah ya. Benar. Jadi waktu begitu berjalan cepat tidak terasa. Tahu-tahu sudah 1 tahun. Terus saya diingatkan oleh orang tua, kelamaan pacaran lu nanti bahaya. Benar. Coba cari kepastian, segera bisa dilangsungkan Pernikahan. apa enggak. Terus ya saya tanya, gimana nih orang tua udah nanya-nanya nih. Dia bilang cintaku memang padamu, tapi kayaknya jodoh kita belum tentu terjadi bersama. Oh, tapi gitu. Caimin pertanyaannya emang cawapres harga mati? Ya kalau ketua umum memang tugasnya kan di situ. Jadi keputusan muktamar PKB di Bali itu memang mewajibkan kepada ketua umum dan DPP untuk masuk dalam konstelasi nasional. Tapi ibaratnya itu ya saya dan PKB itu punya tanggung jawab ideologi, cita-cita, harapan, amanat yang seperti air mengalir. Kemana air ini mengalir, itulah yang harus kita lakukan. Nampaknya air ini mentok, mengalir, ketemu Pak Anies ya. Air ini kemudian tumbuh, kemudian berkembang dan mengalir dengan deras setelah ketemu Pak Anies. Mengalir dengan deras ya istilahnya. Iya. Pak Anies, kalau kata Caimin sebegitu deeply falling in love-nya sama Pak Anies dan juga Nasdem dan Koalisi Perubahan. Kalau Pak Anies ditanya dengan mendapatkan hati seorang Caimin dan juga PKB bergabung ke Koalisi Perubahan, yakin bakal menang? Jadi sebenarnya kita ini sudah memandang PKB, Gus Imin udah lama. Kita berharap bahwa PKB, Gus Imin nanti bisa join. Itu udah panjang tuh.
Tapi itulah tadi proses yang terjadi itu ya, Hanum tahu kan di luar, udah dengar tuh ceritanya, saya udah ulang lagi. Bagaimana proses jadi begitu cepat dan prosesnya bukan sesuatu yang kita rancang secara khusus dan tidak dirancang lah. Makanya kami merasa makin optimis. Ada fase di mana ketika Pak Anies sudah meyakini hati ketika kita baca surat yang tersebar di sosial media dari Pak Anies untuk Mas AHY, kita bisa lihat bersama suratnya, yang orang udah pada nebak, wah Pak Anies jalannya pasti sama Mas AHY ini. Tapi ternyata takdir berkata lain begitu. Ada nama Caimin yang tidak diduga-duga hadir di situ dan akhirnya mendeklarasi mungkin beberapa hari setelah surat itu ada, begitu. Itu yang juga bikin publik terkaget-kaget dengan hari itu. Pertanyaanku adalah, apakah nama Caimin ini keluar dari Pak Anies atau Pak SP sebagai orang tua yang menjodohkan, cocok logi, cocok nih, jalan aja udah bareng? Ya, jadi pada saat di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah terjadi suasana deadlock waktu itu. Dan satu pihak sudah mulai mengirimkan pesan bahwa akan mencari opsi lain. Jadi kami coba sesuai permintaan mereka, meminta untuk ada semacam surat menyatakan bahwa opsinya yang tersedia adalah Mas AHY, dan karena itulah permintaan itu dipenuhi, dibuatlah surat tadi. Tapi pada hari Selasa, 3 hari kemudian berhenti, nggak bisa maju, deadlock sama sekali. Nah, itu kejadiannya selesai maghrib, malamnya Gus Imin ngobrol dengan Pak Surya Paloh. Jadi kita ini menyaksikan salah satunya berhenti, kemudian muncul jalan baru dalam hitungan jam. Dan betul-betul itu dalam hitungan jam. Nanti Gus Imin juga bisa cerita ketika datang ke pertemuan kan juga nggak merencanakan secepat itu. Nah, inilah yang tadi kami sampaikan. Pak Surya Paloh kemudian pada waktu itu melihat ini adalah jalan keluar, kan ini udah macet nih semua di sini. Dari deadlock itu tadi. Jadi ada jalan keluar. Nah, jalan keluar itu memang harus segera ambil keputusan. Di dalam proses ini ada banyak hal yang bisa terjadi kalau kita tidak segera mengambil keputusan. Dan itulah kemudian yang terjadi. Saya sih melihat saat ini kita sudah tidak lagi fokus bagaimana kita sampai ke posisi sekarang. Saya melihat bagaimana posisi sekarang sampai kepada ikhtiar pemenangan, sampai pada ikhtiar perubahan. Itu yang kita ingin fokuskan lagi. Oke, Pak Anies, tapi surat itu sebetulnya Pak SP juga udah tahu kan tentang keberadaan? Ya. Semua tahu bahwa itu adalah bagian dari proses menjaga agar 3 ini tetap bisa bersama. Tapi kan tidak ketemu. Yang satu pihak opsinya waktu itu tinggal Mas AHY. Nasdem menyampaikan kami tidak keberatan, tapi deklarasinya nanti di ujung. Demokrat melihat kalau tidak ada opsi yang lain, kenapa tidak dideklarasikan sekarang? Nah, jadi bisa dibilang kalau Demokrat mengatakan tidak memasakkan AHY memang benar, tapi kalau harus dideklarasikan sekarang ya harus AHY karena nggak ada yang lain. Dan inilah perbedaan yang tidak ketemu. Tapi ya itulah bagian dari proses yang kalaupun itu mau dibicarakan berulang-ulang ya kira-kira faktanya seperti itu. Dan justru kita sekarang mengambil pelajaran. Apa sih yang sesungguhnya kita mau kerjakan? Kenapa kok kami mencoba menyelamatkan koalisi ini? Karena kita ingin melakukan perubahan. Kita ingin yang tadi saya sampaikan, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat kebanyakan itu bisa terjadi. Dan itu caranya dengan mengikuti proses pemilihan presiden, pemilihan umum. Menjaga koalisi menjadi penting. Kalau kita hanya mengejar posisi saja, mungkin langkahnya bukan menyelamatkan koalisi, yang nyambung dengan satu sama lain. Nah, begitu juga dengan Gus Imin. Nanti Gus Imin bisa cerita, beliau membawa misi yang diembankan kepada PKB yang harus tersalurkan. Istilah tadi beliau adalah air tadi. Mengalir dengan deras. Sama-sama mengalir. Mengalir, ketemu Pak Anies. Ini adalah tanggung jawab gitu. Nah, kemudian terjadilah. Saya yakin peristiwa yang terjadi dalam hitungan hari kemarin itu nanti akan menjadi bahan pelajaran bagi semuanya. Mari nomor satukan misi, bukan posisi. Dan itu yang kemudian membuat kita akan bisa bergerak bersama untuk Indonesia lebih baik. Oke, Pak Anies, ini agak sedikit out of context, tapi sebetulnya penting untuk Pak Anies bisa ungkapkan. Ketika hal itu terjadi, ketika akhirnya Pak Anies tidak jadi bersama dengan Mas AHY, dari lubuk hati yang paling dalam, Pak Anies, apa yang Pak Anies rasakan? Apakah ada rasa bersalah atau
ya apa ya, feeling guilty gitu. Kita semua melihat ini untuk Indonesia. Kita kan, kenapa saya sampaikan itu? Karena terjadi ketidakcocokan lain kalau sudah sepakat. Sudah sepakat kemudian saya memutuskan tidak jadi. Nah berarti itu ada perasaan salah. Tapi kalau ini yang terjadi deadlock, berhenti. Malah pertanyaannya, kalau tidak melakukan langkah lain, berhenti dong ini. Aspirasi begitu banyak orang ingin perubahan. Berhenti itu. Nggak ada solusi baru. Justru langkah yang sedang dilakukan adalah menyelamatkan ikhtiar perubahan. Dan datanglah dalam hal ini juru selamatnya nih. Juru selamatnya Gus Muhaimin ini datang dengan sebuah solusi yang membuat ikhtiar perubahan itu terselamatkan. Kan hampir berhenti ikhtiar perubahannya. Jadi saya malah merasa bersyukur bahwa solusi itu datang dalam waktu yang pendek. Coba misalnya nih ya, Hanum ini misalnya nih, deadlock hari Selasa, terus Gus Imin baru ketemu seminggu kemudian. Itu selama seminggu apa beritanya di Indonesia? Koalisi bubar, koalisi tidak terjadi, tidak ada lagi kepastian. Itu ratusan ribu relawan yang sedang bekerja selama ini, mereka akan, ini kemana nih? Persis. Jadi ya itulah peristiwa yang di luar kendali kita. Karena itu saya sampaikan, saya malah merasa bersyukur bahwa deadlock itu membuat kita semua harus menyelamatkan, dan akhirnya jalan keluar itu muncul. Akhirnya datanglah sang juru selamat kalau kata Pak Anies ya. Untuk sang juru selamat ya Pak Anies dan juga Koalisi Perubahan. Caimin, Pak Anies kan pernah bilang, saya itu pengen cari cawapres yang wani, yang berani gitu ya. Hadirlah Caimin yang mungkin banyak digadang-gadang. Ada beberapa tokoh yang bilang Caimin ini lincahnya sama seperti Jenderal Kancil. Lincah sekali begitu sampai akhirnya bisa sampai hadir di sini. Bahkan sempat saya baca salah satu artikel, Caimin sekali gebrak 2 jenderal langsung meradang. Judulnya. Ada-ada aja emang artikelnya, makanya tanggapannya Caimin gimana? Ya, saya awalnya menduga takdir politik ini peristiwa biasa. Politik dengan seluruh proses yang saya lalui dan dengan tahapan-tahapan yang normal. Tapi ternyata begitu saya jadian sama Mas Anies, luar biasa. Gemparnya minta ampun, saya kemana-mana dititipin harapan, saya kemana-mana, dan bahkan salaman aja ditepuk tangani gitu. Kira-kira harapannya begitu besar. Ini surprise buat saya yang, loh kok sedemikian besar peristiwa ini. Bahkan kamu simpulkan seolah-olah ada korban. Padahal nggak ada korban. Ini semua ini proses normal yang saya lalui, tapi ternyata harapannya begitu besar. Dengan demikian saya yakin dengan banyaknya harapan baru, new hope, harapan baru yang bisa memberikan, menyalurkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang, keluarga yang nyaman, hidup yang makmur, keadilan yang merata, suasana politik yang penuh kesahajaan, tidak ada tegangan. Makanya saya senang sekali acara ini. Ini kalau di PKB namanya politik riang gembira. Harus begini kalau politik. Begini. Makanya saya sebetulnya jadian sama Mas Anies ini menganggap ini politik riang gembira. Tapi ternyata banyak yang tegang juga. Akhirnya ikut tegang juga kita. Terima kasih hari ini dipijitin juga, ini mengurangi ketegangan. Oke. Saya yakin ini di luar ekspektasi saya, harapan itu begitu besar. Sehingga membuat saya semakin optimis ya. Takdir dan perjodohan politik ini benar-benar harapan yang bisa memberi solusi Indonesia di 2024 yang akan datang. Oke, menghadirkan harapan baru. Apakah data juga mengatakan demikian? Kita akan lihat bersama. Ini adalah salah satu grafis dari Indonesia Indikator yang akan kita lihat bersama. Seberapa ngehitskah nama di sini diwakili oleh Pak Anies Baswedan. Sebetulnya kita ada satu data lagi, nanti akan kita hadirkan juga. Obrolannya netizen soal pasangan Amin ini ternyata di sosial media ini meningkat sebanyak 60%. Luar biasa. Nah kalau yang ini adalah data tentang sentimen 3 baca pres, di mana posisinya Pak Anies ini masih ada di bawah. Ini adalah setelah deklarasi posisinya Pak Anies. Trennya positifnya di angka 42%, yang netral ada di angka 23%, dan yang negatif sentimennya ada di 35%.
Apakah ini sebagai pertanda Pak Anies Caimin jangan-jangan harus ganti nama dari Amin jadi A+? Biar nambah gitu angkanya. Kita amin aja. Amin aja. Amin aja. Gimana tanggapannya Pak Anies? Ternyata sentimennya belum terlalu ngehits banget walaupun diobrolin tapi masih tinggi negatifnya. Kalau bicara sentimen itu kan daily ya, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang dinamis. Jadi justru kalau kita melihat sekarang ini kita punya peluang untuk menyampaikan apa yang menjadi misi kita. Sehingga masyarakat pemilih mulai nanti menilai, mulai kemudian menyadari. Karena ini bukan soal memilih saja tentang orang, tapi ini soal apakah kita ingin ada kondisi Indonesia yang lebih baik, kondisi rumah tangga yang lebih baik. Itu yang kami akan sampaikan. Jadi angka-angka ini tentu feedback yang baik, dan kita semua tahu bahwa begitu masa kampanye mulai berjalan, baru pada saat itu orang makin hari makin melihat, makin membandingkan, makin mendekati pilihan, dan pada saat itulah kita mulai lebih optimis bahwa itu akan insya Allah peluangnya makin besar. Makin baik juga. Caimin? Ya, sebetulnya hari ini adalah satu kenyataan yang berlapis-lapis. Maksudnya ada dunia maya, ada dunia maya di dalam dunia nyata, ada juga dunia faktual. Nah ini berlapis-lapis, dinamisnya minta ampun. Apa yang terjadi di dunia maya misalnya, belum tentu tercermin di dunia nyata. Apa yang terjadi di dunia maya, belum tentu tidak sama dengan di dunia nyata. Nah, ujungnya adalah nanti pemilu. Pemilu adalah proses akhir dari orang berkesimpulan di antara kombinasi pemahaman dunia nyata dan dunia maya. Apalagi kalau ini perbincangan netizen basisnya Twitter atau basisnya Facebook misalnya, dinamis sekali karena kadang-kadang sekarang ini sejak ada dunia sosial media memang satu orang bisa punya akun 8, satu orang bisa punya akun 10 gitu. Dan ada jasanya. Ada jasanya. Apa namanya, buzzer ya Pak Anies? Selain buzzer itu ada jasa. Ada jasanya juga ya. Jadi barangkali itu benar kata Mas Anies, kita jadikan masukan penting agar dunia nyata ini benar-benar seperti yang saya lihat sehari-hari. Ketemu banyak teman, banyak sahabat, banyak kelompok yang begitu menitipkan agenda-agenda kemakmuran, keadilan kepada pasangan Amin ini. Luar biasa. Yang penting bukan dunia tipu-tipu ya, Yes. Caimin ya Pak Anies ya. Oke, setidak dunia tipu-tipu ke apa pasangan Caimin dan juga Pak Anies Baswedan, kita akan tes bersama dalam segmen Skena Sekilas tentang Narasumber. Yeay, alright. Jadi karena dari tadi ceritanya tuh udah romantis banget gitu ya. Kayak jatuh cinta, perjodohan, akhirnya menikah gitu ya. Bu Ferry sama Burus dari situ senyum-senyum aja tuh ngeliatnya ya. Oke, kita akan ngobrolin setahu satu sama lain kah apa pasangan Amin ini. Kita akan tes dari yang pertama. Silakan dibuka gambarnya untuk segmen skena pertanyaan pertama. Nah, ini kalau Burus sama Bu Ferry udah terbiasa banget nih ngelihat gambar-gambar ini nih ya. Tapi kalau ditanya, saya ke Pak Anies terlebih dahulu. Pak Anies, pertanyaan pertama, setahu apakah Pak Anies tentang Caimin? Apa makanan favoritnya Caimin? Kikil lontong kikil. Iya, betul. Benar, ternyata tahu ya. Janjian tadi kan? Enggak, sudah sering bocor di sosmed. Oh, udah sering bocor di sosmed ya. Oke, pertanyaan sebalik yang sama juga buat Caimin. Apa makanan favoritnya Pak Anies, Caimin? Saya udah tahu dari dulu. Waktu sama-sama di Jogja. Apa tuh? Ya, nasi gudeg. Apakah benar Pak Anies? Benar, kita sama-sama kuliah di Jogja. Alumni UGM ya. Ternyata benar. Pertanyaan pertama lolos. Pertanyaan kedua kita saksikan bersama. Coba kita buka dulu. Apakah foto kedua? Nah, Caimin tahu nggak itu fotonya siapa? Iya, itu foto Mas Anies Baswedan. Bersama kakek. Kok Pak Anies terkaget-kaget? Bersama kakek ya. Bersama Dapat kakek juga tercinta. Pertanyaannya gampang banget Caimin. Di manakah tempat lahir Pak Anies Baswedan? Di Jawa Barat. Tepatnya di? Tepatnya di
Kuningan ya kalau nggak salah. Kuningan. Wah, benar. Padahal saya hampir lupa tadi. Kuningan. Betul. Benar ya? Cocok. Cocok. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya kita lihat bersama gambarnya. Nah, ini kan hobinya Caimin nih Pak Aris. Sama kita, naik Sama. Vespa. Naik Vespa juga. Caimin hobinya San Mori, naik Vespa. Pertanyaannya adalah apa nama Vespa Waduh. kesayangannya Caimin? Dikira tahun berapa Vespanya? Namanya? Ayo Pak Anies, namanya. Enggak, saya pernah, bentar. Pokoknya namanya Namanya. nama artis, bentar. Namanya artis. Nama artis. Siapa? Siapa Ayo. ya? Baru saya mau tanya dulu, Satu, siapa namanya? 2, 3. Siapa Pak Anies? Nah, Gerah? nama artis, bentar. 3, Artis zaman itu. 2, Namanya... 1. Jawabannya Pak Anies. Bentar. Bentar, kita sebentar. Artis siapa itu? Zaman kita SMA. Ya, betul. Zaman kita SMA kuliah. Bravo. Namanya Namanya bagus. adalah. Nama ya? Namanya terkenal seperti bentuk Vespanya kira-kira. Oh, gitu. wow. Wah, itu lebih Nah, mikir lagi itu. kita. Kasih clue. Siapa ya? Cluenya. Meriam. Kalau di sinetron. Betul, Meriam. Meriam? Meriam Belina. Yeay. Kita anggap bener aja deh kalau gitu. Ternyata udah sedapat itu chemistry-nya walaupun dikasih tahu dikit ya. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Itu tadi akhir dari segmen pertama di Kita Indonesia. Selanjutnya kita akan ngobrolin soal Amin dan juga program yang digaungkan yakni tentang perubahan. Sesaat lagi di Kita Indonesia. Ada masih di Kita Indonesia. Masuk ke segmen kedua, kita akan ngomongin soal program. Ketika pasangan Amin ini menggaungkan yang namanya jargon perubahan. Ingin membuat perubahan seperti apa untuk Indonesia. Tapi sebelum saya nanya-nanya sama Pak Anies dan juga Caimin, kita akan lihat dulu masyarakat pengen perubahan seperti apa sih? Kita saksikan bersama di komen yuk. Luar Indonesia korupsi emang udah kayak mendarah daging sih di Indonesia gitu. Jadi ya solusi apapun juga bahkan KPK pun ada yang korupsi kan. Nggak cuman sekedar janji aja gitu yang ditunjukin, karena kalau ngomong doang kayaknya juga ya mantan aku juga bisa ngomong doang. Perlu bukti aja sih kita gitu loh. Mungkin dalam hal revolusi mental, dalam hal pendidikan politik terutama, itu harus ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena demokrasi yang tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang baik, itu tidak akan berjalan secara, demokrasinya tidak akan berjalan secara baik. Kalau boleh pedagang pagi di sini aman, di MRT kayak dulu, langsung saya coblos ke orang. Nah, itu dia Pak Anies, Caimin tadi ada yang mention kalau cuman janji doang mantan aku juga bisa. Janji doang, ngomong doang gitu. Pengen yang bukti nggak sekedar janji. Tanggapannya Pak Anies? Ya, karena itulah berikan kesempatan untuk bisa membuktikannya. Tapi cara kita menjawab tadi, memang kalau kita menyampaikan jawaban berupa akan, yang mengatakan tidak berubah bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah dengan bukti, karena sama-sama akan. Oke? Karena itu yang kami tawarkan adalah rekam jejak. Ini loh, dalam kenyataannya, saya bertugas di Jakarta. Bagaimana transformasi di Jakarta dilakukan? Bicara tentang penanganan misalnya pangan di Jakarta, stabilitas pangan di Jakarta. Bagaimana kebutuhan pokok di Jakarta terjangkau. Ketika penanganan COVID kemarin, bagaimana kita memprioritaskan untuk penyelamatan nyawa, bagaimana langkah-langkah itu dilakukan, itu adalah rekam jejak yang kemudian bisa menjadi dasar bagi publik, termasuk seperti tadi yang menyampaikan, dalam menilai apakah kemudian dari rekam jejak itu bisa menjadi prediktor yang baik itu ke depan. Apa yang sudah dikerjakan. Jadi ketika kita berbicara tentang perubahan, kami semua ini sudah berada dalam posisi yang pernah bertugas di berbagai urusan, dan kami tunjukkan rekam jejak itu. Dan itulah yang kami ingin juga
harapkan kepada masyarakat bahwa di dalam menilai Amin ini, lihat rekam jejaknya, karya-karyanya. Yang kedua, lihat rekam gagasannya. Apa gagasan yang dimiliki oleh pasangan Amin ini? Yang ketiga, apa rekam capaian, prestasi yang pernah. Lalu bandingkan saja dengan yang lain. Jadi ketika kemudian masyarakat mau melakukan pilihan, itu bukan sekedar lihat dalam sebuah pertemuan lalu oh saya suka, itu tentu haknya. Tapi kita kan ingin Indonesia lebih baik ya. Jadi kita tawarkan itu. Nah, kami melihat apa yang tadi disampaikan benar sekali. Kita perlu perubahan untuk membuat penegakan hukum menjadi lebih adil. Kita ingin tujuan bernegara itu memberikan rasa aman kepada semua. Kita ingin juga ada kepastian hukum. Jangan sampai kepastian hukum itu hanya dimiliki oleh mereka yang berkuasa, tapi mereka yang lemah tidak memiliki kepastian hukum. Dan bagi dunia usaha ini sangat penting sekali. Dunia usaha itu sangat mengandalkan kepada kepastian hukum. Dan mereka mengandalkan pada stabilitas. Jadi itu prioritas penting bagi kami. Dan tadi ada juga menyebut soal pentingnya pendidikan politik. Insya Allah kami berdua ini adalah pribadi-pribadi yang akan selalu menjelaskan apa yang menjadi kebijakan. Kebijakan itu disusun dengan landasan data, dengan berdasar pada kenyataan, berdasarkan ilmu, sehingga bisa dijelaskan. Dan kita tidak pernah menutup ruang untuk dialog, bahkan kritik. Bahkan kritik, supaya apa? Supaya publik mendapatkan pendidikan politik. Hanum, kalau kita membuat kebijakan, lalu dikritik, apa yang terjadi? Kami harus menyiapkan argumen penjelasan lebih banyak lagi. Menunjukkan data lebih banyak lagi. Itu artinya apa? Publik penonton mendapatkan pencerahan. Kritik itu memancing penjelasan. Penjelasan makin banyak membuat orang makin tahu apa yang sesungguhnya mau diraih. Nah, itulah yang disebut tadi bagus sekali tuh, pendidikan politik. Jadi demokrasi ini mensyaratkan kita-kita yang berada di pemerintahan itu terbuka dengan kritik. Dan kita tidak ingin mereka yang mengkritik kemudian diproses hukum. Ya, mereka yang menunjukkan kenyataan dianggap mencemarkan nama baik. Justru pasal-pasal seperti itu yang kita ingin revisi. Karena kita ingin kita lebih cerdas di dalam berbangsa, dan otomatis juga proses politiknya begitu. Penting banget, political literacy. Untuk Caimin, seperti apa tadi tanggapannya? Ya, tentu saya dan Mas Anies ini bukan barang yang tiba-tiba hadir di hari ini. Kami sejak mahasiswa bareng-bareng tahun 90-an berjuang agar negeri ini berubah menjadi negeri demokrasi. Kita bergolak dalam dunia pemikiran, bergerak di dunia jalanan, berpikir untuk memerdekakan kita dari keterkungkungan yang bersifat represif. Dan alhamdulillah kemudian melalui forum demokrasi, melalui kajian, melalui berbagai perjuangan, akhirnya lahirlah era reformasi ini. Yang tujuannya adalah merubah bagaimana sistem itu menjadi lebih baik. Ini penting agar pendidikan politik di awal demokrasi hingga hari ini harus semakin terus meningkat. Tingkat kesadaran politik bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, memiliki hak yang sama di dalam proses demokrasi, itu betul-betul harus terus dijaga dan dipertahankan. Di sisi yang lain, ketika kita berproses di pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif, kita menyadari betul bahwa ada yang harus dibenahi secara mental, ada yang harus dibenahi secara sistem. Nah, hari ini misalnya kalau tadi ada isu korupsi, itu siapapun yang menjadi pejabat publik hari ini pasti dicurigai akan melakukan korupsi. Satu, dicurigai. Dua, gampang difitnah. Yang ketiga, paling nggak enak keserempet gitu. Itu keserempet. Agak-agak curhat kayaknya Caimin. Iya. Semua akan menjadi itu. Itu karena apa? Karena memang ada sistem yang memang benar-benar api dalam sekam yang harus dibenahi. Misalnya politik anggaran. Anggaran kalau terlalu sentralistik ya begitu. Anggaran harus dibagi, harus diratakan. Kemudian cara kerja, itulah yang namanya perbaikan dan perubahan. Oke, Caimin tapi penasaran, Caimin berarti sudah meyakini bahwa emang Caimin nggak ada apa-apa ya untuk urusan kemarin? Pasti. Jadi hari ini apalagi setiap 5 tahunan isu negatif dan berbagai goreng terus. Ya digoreng itu biasa. Tapi
kita bersyukur bahwa di tengah sistem yang seperti ini kontrol masyarakat tetap tinggi, harapan untuk clean and good governance itu betul-betul nyata. Ini yang harus diwujudkan bukan dalam retorika, tetapi dalam sistem. Oke, tapi Caimin nggak ragu kan sama KPK, nggak jadi kayak KPK ngegoreng lagi nih isu gitu sekarang? Saya yakin ya kita berani karena benar, takut karena salah. Oke, jadi Caimin yakin bahwa yang kemarin itu tidak sama sekali. Oke, baik. Itu tadi di komen yuk Pak Anies dan juga Caimin. Selanjutnya kita masuk ke segmen Pansos. Pansos adalah pantau sosial media. Nah, ini ada pertanyaan yang udah kita kurasi dari kawan-kawan netizen, ya nyebutnya harus kawan-kawan netizen yang sudah masuk ke kita bisa buka bersama capturean yang pertama. Ini adalah pertanyaan dari netizen tentang DP 0%. Nah, boleh dibaca Caimin dan juga Pak Anies, kelihatan nggak di situ? Nasib rumah DP 0% buat kalangan tidak mampu gimana Pak? Silakan Pak Anies. Jadi di Jakarta ini ada 3 kelompok masyarakat. Satu adalah kelompok masyarakat yang sangat mampu, yang mampu. Yang kedua adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga di antara keduanya, ini yang di tengah. Oke? Pemerintah selama ini memberikan subsidi, memberikan program untuk mereka yang di bawah, yang prasejahtera, UMP dan bawah. Lalu bagi mereka yang sudah mampu, penyediaan rumah itu lewat pasar. Kalau Hanum lihat ada usaha properti dan lain-lain, itu pasarnya adalah kelompok menengah ke atas. Yang di bawah dibantu lewat program subsidi pemerintah. Nah, yang di tengah ini tidak pernah dapat bantuan dari negara. Yang di tengah ini siapa sih? Yang di tengah ini adalah orang-orang yang mereka itu mampu mencicil bulanan, tapi tidak mampu mereka untuk menabung untuk bayar DP. Jadi problem mereka bukan tidak bisa bayar bulanannya, tapi kalau mereka ambil kredit 20%, 15% DP itu dari mana uangnya? Nah, kelompok inilah yang kemudian kemarin dengan program DP 0 rupiah itu difasilitasi. Jadi memang bukan untuk yang UMP ke bawah, karena UMP ke bawah programnya sendiri, lewat subsidi rumah. Tapi ini adalah di atas UMP sampai dengan 15 juta. Ini kalau ke bank manapun cari kredit rumah tuh susah. Mereka susah. Dan mereka ada yang penghasilannya, misalnya ya selama ini, kita contoh kasus kondektur bis. Dia sewa kamar 1 juta per bulan. Oke, ketika dia ikut kontrak, ketika kontrak kamar itu, ketika dia ikut program DP ini, DP 0 rupiah, dia membayar 1,25. Tapi rumahnya milik dia. Kalau dia harus bayar 20% dari harga rumah itu tidak bisa. Itulah sebabnya program DP 0 rupiah ini menyelesaikan masalah bagi yang selama ini nggak ditangani oleh negara. Apakah kita mau mendiamkan jutaan kelas tengah nih di Jakarta selalu mengontrak? Tahu nggak Hanum, berapa persen orang di Jakarta menyewa rumah? 49% penduduk Jakarta penyewa rumah. Oke? Itu artinya separuh penduduk. Ke jalan manapun kita random ketemu orang siapa? Kontrak. Masa negara mau diam saja? Itulah solusinya. Dan ini berjalan. Kenapa berjalan? Pak, suplai rumah baru dari program DP 0 rupiah ini, saya lupa angka statistiknya, kalau tidak salah 30-40% dari suplai yang rumah baru atau rusun baru, itu justru lewat program DP 0 rupiah. Dan menunjukkan bahwa itu terjadi berjalan. Dan sekarang swasta mulai membuat program rumah 0 rupiah. Lihat aja sekarang, banyak sekali iklan-iklan dengan pendekatan 0 rupiah. Jadi, kita sebagai negara ini harus adil. Jangan sampai kita membiarkan mekanisme pasar, ada supply and demand di kelas menengah ke atas, itu berjalan baik. Yang paling bawah itu dibantu lewat program, yang di tengah ini. Siapa sih yang di tengah? Anak milenial, yang baru kerja 5 tahun, kerja 10 tahun, mereka nggak bisa punya. Atau mereka-mereka yang penghasilannya itu penghasilan yang sifatnya non-kontrak. Aturan perbankan kita, misalnya begini, Hanum ada supir nih bekerja untuk Hanum. Kan Hanum tidak ada kontrak resmi dengan supir. Terus ketika supir mau cari kredit ke bank, dia akan dapat. Nah, dengan lewat program ini mereka bisa. Nah, inilah contoh jalan keluar bagi warga di Jakarta. Dan satu catatan Hanum, di Jakarta ini yang namanya tanah itu harganya naik terus.
yang namanya bangunan naik terus. Jadi sekarang kalau misalnya Hanum dan saya sama-sama bergaji 10 juta misalnya, lalu Hanum punya rumah dan saya tidak punya rumah, 10 tahun yang akan datang asetnya Hanum lebih besar daripada saya. Kenapa? Karena Hanum punya rumah yang harganya naik terus. Kenapa rakyat kebanyakan tidak boleh ikut terbawa dalam eskalator harga ini? Kenapa kita mudahkan untuk kredit motor, mudahkan kredit mobil, sementara motor dan mobil harganya turun terus? Kenapa kita tidak mudahkan untuk kredit rumah? Dan itu salah satu prioritas kita. Kita ingin nantinya regulasi terkait dengan kepemilikan rumah dan pembiayaannya dibuat mudah. Jangan sampai kemudahan mendapatkan aset yang nilainya tinggi itu hanya diberikan kepada mereka yang di atas. Tapi mereka yang di tengah malah dapat kesempatannya kredit motor mobil yang harganya turun. 10 tahun kemudian harganya makin rendah. Nah, ini fakta bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan keberpihakan. Kita ingin ada keadilan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang nggak dapat kesempatan. Dan alhamdulillah program itu jalan. Dan program itu sekarang ditiru. Dan program itu besar. Dan saya berterima kasih kepada semua yang menggaungkan program ini lewat kritiknya. Karena itu membuat ini sangat populer. Jadi gede banget ya DP 0%. Jadi populer sekali. Dan ini kan jadi program utamanya Amin juga nanti. Begini, soal namanya nanti kita atur. Tapi soal akses kepada kredit yang memudahkan ini akan kita dorong. Supaya apa? Supaya warga Indonesia yang berada di posisi di tengah punya akses yang sama untuk dapat hunian yang layak. Oke, siap kalau begitu. Luar biasa, kita tunggu ya. Dengan nama barunya apakah nanti program ini akan terwujud atau tidak. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan di segmen Pansos ini dari netizen. Kita akan lihat bersama. Nah, klarifikasi dong Caimin. Katanya kalau terpilih BBM akan digratisin. Terus ada santunan 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Apakah betul Caimin? Terdengar sangat menggoda. Iya, sebetulnya ini ada kesalahpahaman sedikit. Ini kalau bisa saya luruskan, ini menyangkut cara kerja subsidi. Cara kerja subsidi ini harus benar-benar satu tepat data, tepat sasaran. Oh, jadi nggak gratis? Ya, saya lanjutkan dulu. Oh ya, siap. Jadi orang-orang yang mendapatkan subsidi BBM itu selama ini sama rata. Atau orang-orang yang mendapat subsidi program Keluarga Harapan, PKH, itu sama rata. Sementara subsidi untuk mobilitas seseorang agar bisa mengakses pekerjaan, mengakses penghasilan, itu biasanya dalam bentuk BBM dan transportasi umum. Nah, kadang-kadang transportasi umum itu bisa diakses, tapi bahkan kadang-kadang dinikmati oleh orang yang berpenghasilan baik. Nah, motor salah satunya adalah manusia-manusia unggul Indonesia yang fight itu mampunya diakses motor untuk bisa secara produktif. Nah, itu sebetulnya bahasa gampangnya bagaimana mensubsidi BBM tepat sasaran. Nanti bentuknya tentu nanti akan kita diskusikan, kita belum sempat diskusi, tapi kira-kira subsidi tepat sasaran. Yang kedua, soal ibu hamil. Ibu hamil ini penting karena dari mana mulainya stunting? Dari sejak kelahiran, umur 0 kelahiran. Begitu dia dinyatakan positif hamil, disitulah dimulainya stunting atau tidak. Di situ negara harus bertanggung jawab. Jangan sampai dari ibu hamil itu tumbuh dan berkembang calon-calon generasi bangsa yang handal kena stunting. Nah, dari situ perhatian soal jumlahnya, cara kerjanya. Saya kira itu berapa yang muncul 6 juta itu ya minimal untuk gizi awal dari sebuah kehamilan itu prioritas. Karena kita di PKB atau NU itu adanya namanya hifdzun nasl. Menjaga keturunan itu nomor 1 di dalam perjuangan politik. Hifdzun nasl itu ibaratnya kewajiban syariat agama yang nomor 1. Turunan itu betul-betul sejak mau positif itu sudah menjadi kewajiban negara menjaga keturunan. Namanya hifdzun nasl, itu maqasidus syariah. Tujuan kita beragama apa sih? Yaitu menjaga keturunan. Oke, Pak Anies setuju? Singkat aja. Iya. Setuju. Itu tadi ngangguk-ngangguk aja gitu Pak Anies, kayak udah ada pembicaraan soal program-program ini sebelumnya? Kita dalam proses sinkronisasi sekarang. Kan masing-masing memiliki sebuah komitmen-komitmen yang selama ini ada. Nah, kita sinkronkan, tapi
kita memiliki kesamaan. Apa tuh Pak Anies? Kesamaannya bahwa kita ingin menghadirkan kebijakan yang berkeadilan. Kenapa tadi Gus Imin cerita tentang subsidi BBM? Karena dipandang subsidi itu tidak berkeadilan. Betul nggak Gus? Dan kita ingin agar generasi baru tadi disebutkan. Generasi baru itu sehat. Dan itu mulainya memang dari ibu hamil. Kita bicara kesehatan bukan cuma pengelolaan BPJS. Aspek kuratif harus dilakukan peningkatan. Tapi promotif preventif ini tidak boleh hilang. Karena ujungnya bila promotifnya baik, preventifnya baik, kuratifnya minim. Tapi bila promotif preventifnya nggak dikerjakan, ya kuratifnya akan banyak. Oke. Jadi itu prinsipnya. Siap. Oke. Pak Anies, Caimin sudah sangat sejalan sekali. Kalau dari tadi serius-serius banget, habis ini kita ngomongin Padahal nggak janjian, santai-santai ya. cocok juga. Cocok juga, udah makin serasi aja nih, amin gitu ya. Tapi yang sebut lagi satu sama Caimin, konser Coldplay gratis. Nah, nanti kita akan tagih. Habis ini kita akan ngobrol lebih seru lagi karena kita akan menghadirkan para surprise guest yang kalau kata orang sekarang pawangnya amin. Nah, sesaat lagi di Kita Indonesia. Senang sekali Anda masih bersama kami di Kita Indonesia. Makin adem di kawasan Taman Menteri GBK pada sore hari ini, senang sekali. Tapi karena tadi saya udah janjiin gak mau serius-serius banget, saya pertanyaan selanjutnya adalah tentang isi dari pemerintahan di dalam rumah. Nah, kalau dari kemarin kan pemerintahan di dalam rumah. Dalam negeri. Iya, pemerintahan dalam negeri gitu ya. Kalau dari kemarin kan Pak Anies sama Caimin pasti kelilingan, minta izin ke kiai-kiai, bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, dengan keluarga. Pertanyaan terbesarku adalah, mungkin ke Caimin terlebih dahulu, izin nggak sama istri dengan perjodohan ini? Iya. Singkat aja Caimin. Sebetulnya Mendagri saya ini, Mendagri ya? Mendagri saya ini belum saya pernah ceritakan ya. Mendagri saya ini penggemar Pak Anies sejak gubernur. Wow, Tapi selalu saya bantah. Selalu saya bantah karena kamu nggak realistis. Gitu. Kamu nggak realistis. Jodohku ada jalan lain. Gitu. Jadi begitu saya mau ke Mas Anies, saya kasih tahu dia. Jadi saya mau ke Mas Anies nih. Wow, ini yang gua tunggu katanya begitu. Padahal saya udah ngalah lama ini katanya. Ini bukan ngarang, beneran. Saya udah ngalah lama. Maklum orang Betawi kan. Dan ternyata mengidolakan Pak Anies. Pak Anies, tapi Caimin nggak cemburu kan ya? Karena mengidolakan Pak Anies. Rakyat mengidolakan pemimpinnya. Oh iya benar-benar, bukan yang lain ya. Kalau Pak Anies, Bu Ferry dimintain izin dulu Oh ya? iya, saya begitu. Kan malam itu saya komunikasi sama Ferry. Ferry ini ada perkembangan. Terus saya kabarin dah kalau udah pulang. Karena saya baru sampai di rumah tuh mungkin jam berapa ya, 2:30 pagi gitu mungkin. Baru sampai rumah. Terus cerita sama Ferry. Terus Ferry bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Ferry juga syukur. Alhamdulillah udah datang juga di sini. Selamat datang Bu Ferry dan Guru. Silakan duduk. Yuk. Ini dia para Mendagri rumah tangga Mas Anies. Gimana Silakan. duduknya nih? Bu Ferry di Pak Anies sebelah sini, silakan. Aduh, luar biasa. Coba kita konfirmasi. Penasaran sama ceritanya Caimin tadi. Emang benar Burus? Emang udah ngefans sama Pak Anies dari dulu ternyata? Iya. Apa yang bikin Burus ngefans sama Pak Anies? Akhirnya jadi lagi. Apa Burus? Saya pernah ke rumahnya Ibu Rus ya. Pas jadi gubernur juga pernah ke rumah, Ke rumah kebetulan ibunya. ke rumah ibu Oh, saya oke. juga. Ya saya melihat dan membaca gitu ya gerakan-gerakan Pak Anies lah. Itu yang buat saya, oh ini boleh nih. Gitu. Oh, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi juga ini akhirnya ya. Oke, nah tapi saya penasaran pertanyaan selanjutnya. Ini kan langkahnya sudah lumayan jauh gitu ya Bu Ferry dan juga Bu Ros, Pak Anies dan juga Caimin. Tadi bahkan Caimin mengklaim kita akan menjadi yang pertama yang daftar ke KPU gitu, yang paling depan. Insya Allah. Jangan-jangan kita 2 hari sebelum dibuka saya sudah pasang tikar di situ. Pinjem Bukan tenda. tenda. Udah nginep dekat KPU.
KPU jangan-jangan ya. Nanti nomornya. Khawatir antriannya panjang. Oh iya benar-benar. Kayak nonton konser kan begitu antri. Oh iya benar, ngantri dulu. Pertanyaanku mungkin untuk Bu Ferry. Bu Ferry, insya Allah kalau misalnya menang nih nanti pasangan Amin. Kalau jadi ibu negara, hal pertama yang pengen Bu Ferry lakukan tuh apa? Apa ya? Saya sih mengalir aja, tapi Dengan deras tadi kalau mengalir filosofinya Gus Imin. Selama ini juga saya sudah mendampingi Mas Anies dengan berbagai posisi dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi insya Allah nanti lihat situasi aja. Nah, situasi aja akan seperti apa. Iya. Burus, kalau ngelihat kesibukannya Caimin sama Pak Anies sekarang, ada kecemburuannya nggak? Kalau dulu kan ngefans ya kayak saya mengidolakan Pak Anies, tapi sekarang Pak Anies merebut suami saya dengan kesibukan yang luar biasa saat ini gitu. Masih punya banyak waktu untuk keluarga Caimin. Iya, Mas Imin sering keluar. Maksudnya saya. Untuk keluarga. Oh. Punya waktu untuk Punya waktu Ya. kan dengan Ya, cemburu direbut sama Pak Anies. pasti dengan kesibukan sekarang berkurang ya dari biasanya. Tapi ya kita maklum lah, tahu lah tujuannya untuk apa. Jadi percaya aja. Percaya aja. Nah, kalau waktu itu saya udah pernah ngobrol-ngobrol sama Bu Ferry dan Pak Anies. Kalau lagi pusing, lagi ruwet, puk-puknya Pak Anies ngapain? Katanya diajak belanja ke supermarket. Nah, itu healingnya belanja. Kalau Burus sama Caimin, kalau lagi ruwet banget, dipuk-puknya kayak sayang yang tenang ya gitu. Biasanya diajaknya ngapain Burus? Jalan-jalan, olahraga, jalan-jalan, naik sepeda gitu. Oh, naik itu ya Vespa yang tadi ya, Ya, Berlina. Vespa gitu. Oke, jadi refreshing. pokoknya intinya. Oke, nah sekarang kita akan melihat sejauh apa kira-kira pasangan ini chemistry-nya juga kita pengen ukur-ukur dari games yang akan kita punya. Kita akan masuk ke segmen Reality Check. Nah, silakan. Oke, kalau biasanya di program lainnya di SCTV, program saya juga namanya Point of View. Reality Check ini saya yang bacain untuk narasumber. Di program Kita Indonesia ini spesial karena kita akan memberikan kesempatan untuk masing-masing pasangan membacakan reality check-nya untuk suaminya masing-masing. Kita akan mulai yang pertama dari Pak Anies dan Bu Ferry terlebih dahulu. Silakan maju ke depan boleh. Siapa yang Saya maju? akan temani dua-duanya boleh. Dua-duanya, maju. Pak Anies dan juga Bu Ferry. Nah, kita kasih duduk. Pak Anies. Pak Anies silakan. Saya duduk. Pak Anies duduk. Bu Ferry di sebelah kanannya Pak Anies silakan. Oke. Oke. Aku yang pindah. Waduh, diapain nih? Siap, permisi. Bu Ferry, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi ini aturannya gampang sekali. Bu Ferry tinggal membacakan. Lebih suka pilihan pertama atau yang kedua? Oke. Silakan. Bisa dimulai dari sekarang. Siap, Silakan. Bu Ferry. Siap. Lebih suka pastel buatanku atau bir peletok? Waduh, ya pasti pastel buatan istri dong. Oke. Terus pertanyaan kedua, lebih sering minta izin atau minta maaf? Minta izin. Yakin? Daripada nanti masalah. Bener nih. Kemarin tapi ngambil Caimin minta izin nggak Pak Anies? Oh kalau itu ini nggak usah minta izin. Udah pasti udah oke pasti. Aman. Udah tahu selahnya. Udah tahu selahnya. Next, silakan Bu Ferry. Lebih pilih dipijat Bu Ferry atau Aslan? Kalau rasa dipijat, relax, lebih enak dipijat Ferry. Tapi kalau dipijat Ferry, nggak bisa masuk sosmed. Oke, kalian pijat Aslan, itu lucu betul. Gimana kucing mijetin gitu kan? Nah ini, jadi kita bisa ceritain tuh ke yang lain. Jadi dua-duanya oke lah. Dua-duanya oke lah. Ya. FYI, Aslan ini adalah kucing kesayangannya Bu Ferry dan juga Pak Anies yang bisa mijet kalau di rumah. Oke, jadi semuanya sudah terjawab. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Ferry dan Pak Anies. Kita persilakan untuk duduk kembali. Reality check-nya ternyata tepat sasaran semuanya. Selanjutnya kita persilakan Caimin dan juga Burus yang akan bermain reality check. Silakan Caimin duduk. Silakan Burus diajukan pertanyaannya. Udah siap belum? Aduh makan pindah. Silakan. Oke. Pertanyaannya. Merim Belina atau aku? Ya kamu dong. Ya nane yang benar.
Kalau Vespanya dijual, diizinin nggak Caimin? Oh jangan, itu cerita dan sejarah. Oh, tetap nggak boleh. Oke. Lanjut. Lanjutnya ya. Dicuekin Pak Anies 3 hari atau dicuekin aku 3 hari? Lebih mengerikan kamu dong. Alasannya kenapa Caimin? Waduh, kalau di luar sudah sepaneng, pulang sepaneng juga, pulang kemana kita? Tidur sama Vespa. Lanjut terus. Oke. Lebih pilih nge-ghosting atau di-ghosting? Lebih enak ghosting dong. Wow, emangnya Caimin habis nge-ghosting siapa kalau boleh tahu? Lebih enak nge-ghosting ternyata. Tepuk tangan dulu dong buat Caimin sama Buras. Oke. Pak Anies, jika tidak terpilih menjadi presiden, maka Nah, ini adalah games terakhir kita Indonesia. Ini adalah jika maka namanya Bu Ferry, Pak Anies dan juga Bu Jika dan maka. Caimin. Betul sekali, jika maka. Jadi contohnya gampang banget. Jika saya belum makan siang, maka Pak Anies akan jawab. Lapar. Nah, bebas terserah kalimat lanjutannya apa. Jika saya belum makan siang, Maka saya apa gitu. oh saya akan apa gitu. Iya, Pak Anies Oh, boleh oke. susun sendiri. Cuman itu pertanyaannya. Cuman itu, enggak, itu contoh doang. Oh, contoh. Contoh doang. Oke, kita akan langsung mulai aja. Jika maka Pak Anies dan juga Caimin. Saya akan mulai dari Pak Anies terlebih dahulu. Pak Anies, jika tidak terpilih menjadi presiden, maka Santai-santai dulu di rumah, terus nanti lihat urusan apa yang bisa dikerjakan. katanya dia mau kembali ke kampus, Pak Anies. Udah dulu masih di kampus. Masih di kampus ya. Udah selalu rindu untuk ngajar. Oke, pertanyaan kedua. Jika tidak disandingkan bersama Caimin, maka Tidak tahu hari apa, hari ini lagi berbuat apa. Ya guys ya. jadi kayak bingung juga hari ini lagi. Ya barangkali kita ngapain. nggak berlayar, ya kan? Sekarang tuh, Traveling. ya alhamdulillah sandingan dengan Gus Imin mau bersama-sama kita, terus sekarang kita berjalan bersama, jadilah kita tamu di acaranya Hanum. Makanya ada di sini saat ini. Oke, itu pertanyaan untuk Pak Anies. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya kita akan ke Caimin. Caimin, jika maka yang pertama, jika tidak terpilih menjadi wapres, maka Ya, berjuang tetap di politik. tetap jadi politisi. Jadi tidak ada kata selesai ya, walaupun nggak jadi wapres. Selesai karena tugas saya di politik. Oh, memang ada di sini. Oke, jadi betul cawapres bukan harga mati berarti. Itu keputusan politik, Pak. Oke, beda urusan lagi. Oke, pertanyaan kedua. Jika tidak mendapatkan banyak dukungan dari partai koalisi, maka Mana? jika tidak mendapat banyak dukungan dari partai koalisi, maka Yang penting syarat kan terpenuhi. 20%. hitung-hitungan udah Nah. nyampe. Oh, oke. Jadi sebetulnya santai aja udah, Santai. seberjalannya aja. Oke. Makanya betul, kita tinggal nunggu waktu pendaftaran. Ya kan? Kenapa, Pak Jadi, Anies? kita tinggal nunggu pendaftaran ya. Ya. Gus, ya? Oh. Jadi kita tunggu PKS berproses sekarang. Tadi sudah mulai pertemuannya, mudah-mudahan nanti Majelis Syuro segera mengadakan rapat. Nah, sesudah Majelis Syuro kita tunggu hasilnya. Dari situ kemudian kita udah bisa leluasa sebenarnya Gus ya. Tinggal tungguin aja kapan tanggal mainnya. Tapi ibu-ibu ikutan deg-degan gak sih nungguin proses-proses ini semuanya, Bu Ferry, Bu Rus? Selama ada update terus dari suami, tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja, nggak ada masalah ya, Bu Rus? Kita dukung suami kita usahakan yang terbaik. Tentunya tugas kita ikhtiar, nanti tinggal Allah yang menentukan. Amin, insya Allah. Oke, pertanyaan terakhir untuk mengakhiri program Kita Indonesia hari ini. Pak Anies dan juga Caimin, masyarakat sepertinya kan kalau dari statementnya di sosial media, kita baca-bacain komen-komen netizen, udah lelah banget sama yang namanya keriuhan pemilu. Dari tahun ke tahun yang kita lihat, ya mungkin kalau yang lalu-lalu orang berantem lah, yang ngebela si A, si B, suami istri bahkan bisa cerai gara-gara pilihan politiknya berbeda gitu ya. Kalau saya yakini banget untuk hal ini,
Caimin sama Pak Anies sependapat bahwa nggak perlu kayak gitu. Kalau masyarakat harus mendapatkan manfaatnya dari setiap pemilu yang diadakan di Indonesia, karena kan ini kan pesta demokrasi. Manfaat terbesar apa kira-kira yang bisa didapatkan masyarakat dari pasangan Amin? Caimin terlebih dahulu, silakan. Ya, yang pertama tentu kita sejak awal berpolitik ini bagian dari peran kita untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Tentu masyarakat juga begitu, setiap individu harus meletakkan politik ini, mau ikut pemilu nyoblos, mau ikut kampanye mendukung seseorang, mau mendoakan calon, mau mendukung partai, itu bagian dari proses tanggung jawab masing-masing yang itulah yang memang harapan yang dititipkan. Apa yang diperoleh? Tentu harapan itu akan terus jalan sesuai dengan proses politik yang berlangsung. Yang kedua, kalau pasangan Amin ini nanti sudah ikut pemilu dan kemudian terjadi proses Februari tanggal 14 itu, ya kita akan buktikan bahwa kita memang ada manfaat besar buat Indonesia yang lebih baik. Oke, kita tunggu bersama ya. Pak Anies? Ya, meneruskan saja yang disampaikan Gus Imin. Kita ingin keluarga-keluarga kita menjadi lebih sejahtera. Karena apa? Karena sembakonya harganya terjangkau. Kemudian lapangan pekerjaan lebih tersedia. Lalu kita ingin agar keluarga itu sehat. Dan bila mereka terpaksa harus mendapatkan perawatan kesehatan, maka tidak merumitkan, memudahkan. Itu harapan kita. Dan orang tua yang mereka memiliki anak-anak, kita ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan hingga tuntas. Karena pada hari ini kenyataannya anak-anak kita masih banyak yang belum menyelesaikan pendidikan, bahkan SMP sekalipun. Jadi itulah perubahan yang kita ingin lakukan. Nah, ini PR yang seringkali tidak diomongkan di sosmed. Seringkali di sosial media kita membahas hal yang belum tentu menjadi urusan yang dirasakan penting bagi seluruh rakyat. Ada yang penting, misalnya lingkungan hidup ramai dibicarakan di sosial media, itu ya benar. Tapi banyak urusan mendasar terkait dengan pendidikan, kesehatan, biaya hidup. Nah, itulah sebabnya bagi kami yang penting bukan apa yang ditulis di sosmed. Yang penting adalah apa yang menjadi aspirasi rakyat kebanyakan yang senyatanya ada di lapangan. Dan yang kita ingin lakukan adalah perubahan di masyarakat, bukan perubahan di opini di sosmed, tapi di masyarakat. Karena itulah yang penting. Tadi Gus Imin bagus sekali menjelaskan bahwa realita di sosial media seringkali cepat mempengaruhi kita karena akses pada ini. Tapi realita yang sesungguhnya ada di masyarakat, itulah yang paling kita pentingkan. Contoh ya Hanum, waktu saya bertugas di Jakarta, apa sih hal yang tiap pagi saya lihat? Bukan laporan lalu lintas, bukan laporan tentang hujan, bukan. Yang tiap pagi selalu jadi pikiran saya adalah namanya info pangan Jakarta. Itu adalah harga yang ada di pasar Kramat Jati. Kalau harga-harga naik, itu saya baru mulai pusing tuh. Kalau harga-harganya terjangkau, saya tenang. Dan itulah yang membuat kita semua bekerja bagaimana seluruh rumah tangga itu tenang. Nah, kadang-kadang info pangan Jakarta nggak akan jadi trending topik tuh. Nggak akan. Tapi sebagai gubernur, sebagai pengelola masyarakat, kita berkewajiban urusan dasar itu. Jadi kami sampaikan bahwa Gus Imin, saya di dalam amanat ini itu serius. Kami bukan sekedar bicara tentang posisi. Kami ingin melakukan perubahan supaya tadi kondisi lebih baik. Untuk bisa melakukan perubahan harus ada kewenangan. Untuk ada kewenangan harus didapat melalui proses demokratis, bukan proses yang lain. Dan untuk proses demokratis ini berhasil harus dapat dukungan atau kepercayaan. Jadi ketika hari ini kita menjelaskan, kita ingin mendapat dukungan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kewenangan. Kewenangan dipakai untuk apa? Dipakai untuk perubahan. Itulah misi yang kita emban. Jadi kami targetnya bukan menang. Apa tuh Pak Anies? Saja. Bukan menang saja. Tapi misinya terlaksana. Melakukan perubahan sehingga rakyat merasakan kesejahteraan, merasakan keadilan. Itulah yang menjadi misi kita. Jadi kami bedakan. Kalau misi itu untuk dilaksanakan, kalau target itu diraih. Jadi kami bawanya misi nih. Dan itulah juga tadi sampaikan Gus Imin, ada misi yang diembankan. Kami juga bawa misi itu. Mohon doanya, sehingga apa yang kita ikhtiarkan dimudahkan.
perjalanannya. Amin. Amin. Ayo Amin. aminkan. Aminkan. Amin. Ayo aminkan. Walaupun namanya nggak perlu berganti jadi A+, tetap amin. Kita akan lihat perjalanan amin ini sampai nanti pendaftarannya ke KPU yang rencananya mau jadi pendaftar yang pertama nanti untuk hadir di Allahumma sana. amin. Amin. Siap, kata Burus sudah titip sendal bahkan di sana ya Burus ya. Kita akan tunggu bersama, semoga semuanya lancar-lancar. Pak Anies dan juga Caimin, Bu Ferry dan juga Burus, semangat, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menjadi tamu perdana di Kita Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk narasumber saya yang luar biasa semuanya di sini. Ya, selamat ya. Terima kasih Pak Anies, terima kasih sudah bersedia untuk hadir juga. Terima kasih banyak. Oke, kalau begitu kita sampai di sini dulu program Kita Indonesia. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Aziza Hanum. Bye-bye.